Hai sahabat EXP. Kembali lagi di segmen 7 wisata paling-paling edisinya mancanegara. Nah, pada episode kali ini Mimin akan ajak sahabat EXP ke 7 wisata paling aneh di dunia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Langsung aja, ini dia videonya. Nomor 7, Market Theater Gumwall. The Gumwall, dinding permen karet. Sepintas dari namanya tidak hanya unik, tapi juga terkesan manis ya. Dan kebayang warna-warni pastel khas permen karet yang dilukis pada sebuah dinding. Tapi ternyata salah sahabat EXP. The Gumwall adalah dinding bata yang dilapisi permen karet. Dan bentar, ini adalah permen karet bekas kunyah. Yaps, jorok dan agak jijik-jijik gitu ya. Tapi justru inilah daya tarik dari tempat satu ini. Gak nanggung-nanggung, permen karet bekas ini sudah ada sejak tahun 1990-an. Pada tahun inilah The Gumwall tidak sengaja dibuat di downtown Seattle, Washington, Amerika Serikat. Permen karet bekas kunyah ini membentang sepanjang dinding sepanjang lebih dari 50 kaki dengan ketinggian mencapai jangkauan rata-rata orang dewasa. Nampak full color ya sahabat EXP. Dan jangan salah sahabat EXP, warna-warni yang ditampilkan dari tampilan permen karet ini menghasilkan pola atau motif abstrak yang cukup unik. Jadi banyak banget pengunjung yang berpose dengan background The Gumwall ini. Gak cuma cekrek-cekrek, sahabat EXP juga boleh turut serta bawa permen karet sendiri, kunyah sendiri, dan tempelin sendiri di dinding ini. Gimana? Tertarik buat nempelin kenangan sahabat EXP di The Gumwall Seattle ini? Nomor 6, Museum Rambut Avanos, Turki. Museum biasanya identik dengan benda-benda bersejarah, barang-barang langka, atau instalasi seni yang menawan. Tapi apa yang ditunjukkan oleh museum di Turki yang satu ini sangat jauh berbeda pisan sahabat EXP. Museum yang berada di kota kecil bernama Avanos, Kapadokia ini memamerkan rambut manusia. Ya, museum bernama Avanos Hair Museum ini berisi lebih dari 16.000 kumpulan rambut dari wanita-wanita di penjuru dunia. Saat sahabat EXP melangkahkan kaki ke dalam Avanos Hair Museum, sahabat EXP akan menemukan ruangan layaknya gua dengan banyak potongan rambut menempel di setiap sisinya. Rambut-rambut ini dilengkapi dengan nama, alamat, hingga foto para pemiliknya. Dan ada kisah unik dari museum ini yang berkaitan dengan sejarah terbentuknya. Museum yang berlokasi di ruang bawah tanah salah satu toko keramik terkenal, Avanos Hair Museum muncul tanpa disengaja. Di mana pada saat itu Galip yang merupakan salah satu pengrajin periuk di Avanos awalnya mendapatkan seikat potongan rambut milik salah satu teman yang disayanginya ketika sang teman harus pindah dari kota tempatnya bermukim. Katanya sih buat kenang-kenangan. Saat itu Galip merasa sedih atas perpisahannya dengan sang teman. Semenjak itu setiap wanita yang mendengar kisahnya akan datang ke tokonya dan menawarkan rambut mereka juga. 38 tahun setelahnya, sekitar tahun 1979, Galip berhasil mengumpulkan banyak koleksi rambut yang berbeda warna dan mendirikan sebuah museum. Jumlah koleksi yang banyak dalam museum unik ini bahkan menjadikan Avanos Hair Museum mencatatkan rekor dalam Guinness Book of World Records. Nah, buat sahabat EXP yang berminat untuk mengunjungi Avanos Hair Museum, sahabat EXP juga bisa meninggalkan potongan rambut milik sahabat EXP di tempat ini. Pihak museum bahkan menyediakan pensil, kertas, pin, dan gunting bagi pengunjung yang hendak menyimpan potongan rambutnya di museum ini. Mantapnya lagi nih sahabat EXP, tiap 2 kali dalam setahun, tepatnya di bulan Juni dan Desember, akan ada 10 potongan rambut yang dipilih secara acak oleh pengunjung yang beruntung. Dan sang pemilik rambut akan mendapatkan undangan untuk liburan ke Kapadokia secara gratis sebagai ucapan terima kasih Galip atas dukungan mereka pada Avanos Hair Museum.
Kapadokia guys, it's my dream mas. Nomor 5, kuil Karnimata, India. Sebagai negara penganut agama Hindu terbesar, India memiliki banyak kuil-kuil khusus yang ditujukan untuk pemujaan dewa-dewa tertentu. Salah satu kuil yang terbilang unik adalah kuil yang berisi ribuan tikus ini. Bukan sembarangan kuil yang bernama Karnimata ini terbilang unik dan tidak akan kamu temukan di tempat lain sahabat EXP. Sebab di saat keberadaan tikus dibenci dan dimusuhi oleh kebanyakan orang karena dianggap pembawa hama dan penyakit, justru di kuil Karnimata ini dipuja dan dipelihara. Keberadaan tikus-tikus ini dianggap suci dan keramat oleh para umat Hindu. Bahkan kehidupan tikus-tikus di sini bisa dikatakan sangat mewah. Karena selalu rutin diberikan makanan seperti biji-bijian, susu, dan parutan kelapa dalam wadah yang cukup besar setiap harinya. Berlokasi di Desnoke, Rajasthan, India, kuil indah yang dikhususkan untuk Dewi Karnimata ini sudah berusia 600 tahun. Kuil ini pertama kali dibangun oleh Maharaja Ganga Singh pada abad ke-15. Nah, di kuil ini terdapat sekitar 20.000 tikus suci yang dibiarkan tinggal di dalamnya sahabat EXP. Meskipun berisi tikus, masyarakat setempat percaya bahwa kuil ini memberikan keberuntungan dan keberkahan bagi mereka. Jika sekumpulan tikus memakan makanan yang telah kita berikan, maka hal ini dianggap berbalik menjadi keberkahan si pemberi makanan. Bahkan nih, kalau sahabat EXP bisa melihat sekilas tikus putih di kuil ini, maka katanya sahabat EXP akan dianugerahkan kemakmuran dalam hidup. Kalau sahabat EXP berkunjung ke kuil ini, sahabat EXP wajib melepas alas kaki dan bersiap-siaplah dengan sensasi di mana puluhan, bahkan ratusan tikus akan berbondong-bondong mengelilingi kaki-kaki sahabat EXP. Walaupun tempat ini dipenuhi dengan tikus yang dianggap sebagai hewan pembawa penyakit, faktanya belum pernah ada kasus wabah atau penyakit tertentu yang disebarkan dari tikus kepada warga di daerah sekitar. Dan sahabat EXP juga tak diperbolehkan untuk melukai atau membahayakan tikus di sini ya. Kalau sahabat EXP menginjak dan membunuh tikus di sini, hati-hati, sahabat EXP harus menggantinya dengan emas. Nomor 4, Sauer Museum, Paris. Sauer Museum atau Musée des Auguste de Paris. Aduh maaf ya kalau pelafalan Mimin salah sahabat EXP. Lidah Sunda ini rada pabelit. Tapi meski Mimin kira namanya kedengar elit dan fancy, ternyata yang barusan teh artinya Museum Selokan sahabat EXP. Ternyata ya, selain dikenal sebagai kota romantis yang cantik, ternyata Prancis juga menawarkan sisi lainnya lewat Museum Selokan. Sesuai namanya, Museum Selokan ini menghadirkan bagaimana visual selokan di Paris lengkap dengan baunya. Awalnya mah Mimin kira kalau selokan Paris mah beda kali ya. Ada romansa romantis dan mewah kirain teh. Ternyata sami mawon bin sama aja sahabat EXP. Jadi kalau sahabat EXP kesini harus siapin hidung tahan banting dan tahan gunjingan tetangga ya. Tentunya bau-bau kenikmatan ini disempurnakan dengan kondisi lembab yang pastinya mungkin bikin dikit nggak nyaman berlama-lama di sini. Sauer Museum merupakan saluran selokan bawah tanah yang sangat luas dengan panjang mencapai 2.100 km. Dibangun sejak 1370 silam dengan sistem yang sudah komplit. Sampai sekarang masih digunakan juga, tapi beberapa bagian dirombak jadi museum dan dibuka untuk umum sebagai objek wisata. Akan ada pemandu yang menemani pengunjung untuk menceritakan sejarah dan fungsi bangunannya. Karena masih berfungsi, maka sahabat EXP bisa melihat para pekerja di dalam saluran selokan bawah tanah. Para pengunjung yang mengunjungi museum ini dihimbau juga untuk berjalan di jalur yang sudah disiapkan agar tidak tersesat. Tempat ini buka setiap hari kecuali hari Kamis dan Jumat. Nah, buat masuk ke sini nggak terlalu mahal juga sahabat EXP. Cukup bayar 4,3 euro atau setara Rp67.000. Yang mahal mungkin di ongkos ya sahabat EXP. Nomor 3, Island of the Dead Dolls. Kalau diajak ke toko boneka, sahabat EXP ngerasa biasa aja. Mimin bakal ajak sahabat EXP ke Pulau Boneka.
Di Meksiko, tepatnya di pedalaman Xochimilco, terdapat sebuah pulau yang dipenuhi oleh ribuan boneka. Pulau ini bernama Island of the Dolls, atau dalam bahasa setempat disebut La Isla de las Muñecas. Boneka-boneka di pulau ini bergantungan di pohon dengan kondisi rusak dan tak terawat. Masyarakat percaya bahwa setiap malam boneka-boneka ini hidup dan bergerak. Bahkan terdapat suara jeritan dan tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Menurut info yang Mimin rangkum, ada cerita di balik kengerian pulau boneka ini. Konon katanya, dulu ada seorang anak perempuan yang tewas tenggelam di danau yang terdapat di pulau ini. Kemudian, seorang pria bernama Don Julian yang merupakan pemilik pulau mencoba menghibur arwah anak itu dengan menggantungkan boneka di pohon. Katanya juga, Julian sengaja melakukan hal itu untuk melindungi dirinya agar arwah anak itu tak mengganggu Julian. Sayangnya arwah anak itu nggak mau pergi. Pria itu justru ditemukan tewas di tempat yang sama dengan anak perempuan itu. Karena kisah yang beredar itu, muncullah cerita lain yang menyebutkan bahwa setiap malam ada hantu yang menyerupai pria yang muncul dari dasar danau. Ia mengitari pulau ini dan memasuki sebuah gubuk tua lalu tiba-tiba menghilang. Sahabat TXP bisa langsung melihat deretan boneka di pulau ini dengan menyewa kapal. Waktu tempuhnya sekitar 2 jam. Nomor 2, Slab City, California. Apa jadinya jika sebuah tempat atau kota tidak memiliki atau menerapkan hukum? Kira-kira ricuh atau saling sikut kayak di Konoha nggak ya? Ingat, Mimin bahas Konoha, bukan yang lain. Slab City merupakan kota kecil yang terletak di daerah selatan negara bagian California, Amerika Serikat. Kota ini dikenal tidak memiliki regulasi atau hukum yang mengatur kehidupan warganya. Meskipun tidak memiliki hukum atau peraturan, kegaduhan jarang sekali terjadi di Slab City ini, sahabat TXP. Dikenal sebagai the last free place in America atau tempat bebas terakhir di Amerika. Julukan ini muncul karena dengan berbagai kebebasannya, penduduk Slab City mampu bertahan hidup dan berkreasi. Slab City berdiri di atas bekas Camp Dunlap, bekas markas Angkatan Laut Amerika Serikat. Camp Dunlap dulunya digunakan untuk penelitian para ilmuwan yang ingin mencari tahu struktur bangunan yang kuat untuk bertahan di gurun Sonoran. Ketika Perang Dunia II berakhir, pemerintah federal Amerika Serikat menghentikan penelitian ini. Camp Dunlap yang ditinggalkan menarik perhatian para tunawisma dan penduduk liar untuk menghuninya. Para penduduk pun menyulap Camp Dunlap menjadi kota kecil yang dipenuhi ornamen dan karya seni unik yang terbuat dari barang-barang bekas seperti rongsokan mobil dan ban bekas. Slab City kini berubah menjadi kota yang tidak berada di bawah kontrol pemerintah negara bagian California. Karena hal ini, penduduk Slab City pun tidak merasakan beberapa fasilitas dari pemerintah seperti listrik, air bersih, layanan kesehatan, dan sebagainya. Meski begitu, mereka masih bisa bertahan hidup, sahabat TXP. Penduduk Slab City mengandalkan panel surya dan generator untuk menghasilkan listrik. Sementara itu, untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, penduduk Slab City pergi ke sebuah kota besar yang mencapai jarak 4 mil dari Slab City. Ketiadaan hukum dan aturan tidak membuat kehidupan penduduk Slab City kacau. Selain itu, meskipun tidak mendapat fasilitas dari pemerintah, penduduk Slab City mendapat manfaat lain. Ketiadaan aturan dan kebijakan pemerintah membuat penduduk Slab City tidak perlu memusingkan masalah administrasi, membayar pajak, dan represitas aparat. Wah, Pak Bu wargi Slab City, punten, Mimin boleh gabung nggak? Enggak, bercanda sahabat TXP. Mimin cinta negeriku, tanah airku. Nah, kalau si Bromin nggak tahu nih sahabat TXP, Mimin takut langsung dijabri nih. Nomor 1, Bukit Salib. Tempat wisata teraneh di dunia satu ini disebut sebagai situs ziarah. Berlokasi sekitar 11 km di luar kota Šiauliai di utara Lituania, tempat ini tampak seperti sebuah bukit yang penuh salib. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 100.000 salib. Tempat yang terkenal dengan nama Hill of Crosses ini memiliki perpaduan suasana damai, tenang, dan sekaligus sedikit merinding. Mungkin sahabat TXP bisa merasakannya di tempat ini. Dentingan kalung rosario yang tertiup angin seakan menciptakan nuansa tersendiri. Terlebih kalau sahabat TXP mulai mencari tahu tentang Bukit Salib ini. Banyak misteri dan cerita di balik tempat ini, sekaligus berbagai pendapat tentang mengapa banyak sekali salib yang tertancap di bukit ini.
Konon Bukit Salib menyimpan sejarah rumit pasca Perang 1831 melawan Rusia. Bagi penduduk Lituania, lokasi ini merupakan simbol kemerdekaan dan ketahanan, yang juga menjadi lambang duka cita bagi tentara-tentara Lituania yang wafat di tangan Soviet. Namun akhirnya siapapun bisa memasang salib di sini. Hingga tahun 2006, salib-salib ini mencapai 100.000. Dan tak hanya salib, patung Yesus, patung Bunda Maria, hingga patung pejuang Lituania juga dipasang. Menurut cerita rakyat, dulu pernah ada sebuah gereja di tempat bukit ini berdiri. Saat badai besar datang, petir menyambar dan mengubur habis gereja bersama dengan seluruh jemaah yang berada di dalamnya. Penduduk setempat percaya sampai saat ini masih bisa merasakan roh pendeta yang gentayangan di kaki bukit saat matahari terbit. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu seolah menjadi cerita rakyat belaka. Dari banyaknya cerita yang beredar, cerita mengenai seorang anak yang sembuh karena ayahnya menancapkan salib di bukit ini adalah yang paling terkenal, sahabat YXP. Keajaiban inilah yang menjadi daya tarik wisatawan. Pelancong dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Bukit Salib ini untuk berdoa dan menaruh harapan mereka pada sebuah salib yang ditancapkan di bukit ini. Mereka berharap segala doa dan permintaan dapat terkabul. Nah, itu dia sahabat YXP, 7 wisata paling aneh di dunia. Gimana, tempat wisata mana nih yang paling aneh menurut sahabat YXP? Nah, sebelum Mimin pamit, kira-kira tempat wisata mana lagi nih yang cocok untuk Mimin bahas di segmen 7 wisata paling-paling? Langsung tulis di kolom komentar ya. Lalu bantu support Mimin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Mimin bersama tim channel EXP akan selalu meliput destinasi wisata di Nusantara hingga mancanegara. Dan akan upload setiap hari loh. See you in the next video. Bye-bye!